Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak ibu semua. Di sini mungkin sebelum pelajaran kita disuguhi nih dengan pertanyaan. Bagaimana anak-anak ini berpikir dan merasakan tentang diri sendiri gitu. How do you think and feel about yourself? Oke, pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul nggak sih di benak kalian? Tentang apa kelebihanku ya? Dicoba nggak ya ini? Kayaknya aku kurang oke. Sebenarnya aku berharga nggak sih? Atau kayaknya dia lebih pantas deh. Nah, karena banyak mikirnya iya atau tidak ya, gitu akhirnya tanpa disadari kalian melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam hidup kalian gitu. Nah, kalau gitu anak-anak bisa disimak selanjutnya ya. Oke, lalu gimana sih biar nggak kehilangan kesempatan emas ini? Di sini ibu akan mengajarkan materi mengenai konsep diri atau self concept gitu. Jadi nanti kita belajar mengenai bagaimana cara membentuknya, how to build gitu ya anak-anak semua. Oke, materinya apa aja yang akan kita kupas? Pertama ada definisi, komponen, urgensi, dan strategi. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari konsep diri itu sendiri. Konsep diri atau self-concept adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten serta terorganisir. Nah, di sini ada tiga. Di sini tuh tiga komponen dari konsep diri gitu. Yang pertama ada self-image. Di sini tuh bagaimana anak-anak memandang diri sendiri tentang rambutnya, fisiknya, peran sosial anak-anak di masyarakat. Seperti itu, persepsi diri itu namun itu berdasarkan dari pemikiran anak-anak itu sendiri. Dan keberadaannya pun belum tentu benar adanya kayak gitu. Yang kedua, self-esteem atau self-worth. Nah, di sini perbandingan diri anak-anak dengan orang lain dan orang lain itu memandang anak-anak itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini tuh tidak bersifat global karena self-esteem ini berbeda-beda dari individu satu dengan yang lain. Ini tergantung aspek yang ada dalam dirinya. Nah, yang ketiga ini adalah ideal self. Di sini adalah tentang harapan terhadap diri gitu. Jadi harapan anak-anak kepada diri itu seperti apa gitu. Nah, ini mencakup atribut-atribut positif yang diharapkan ada dalam diri sendiri. Nah, Bu, lalu hubungannya apa sih dari ketiga itu? Nah, yang kiri ini inkongruen dan yang kanan kongruen. Kita bahas dulu yang kongruen. Kongruen ini berarti self-image sama ideal self, apa yang diinginkan dan apa yang dipunya ini hampir sama gitu. Jadi dia ini nggak ada gap antara keduanya. Jadi bisa untuk mengaktualisasikan dengan optimal kayak gitu. Dengan cara apa dia mencapai ideal self-nya? Dengan cara dia mengusahakan apa yang dia bisa gitu dah. Lalu yang ke sebelah kiri ini tentang inkongruen. Ini jauh ya, gapnya tuh jauh antara apa yang diinginkan dan apa yang ia punya gitu, dan usahanya itu belum sempurna gitu. Jadi agak susah sehingga nantinya akan tidak memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dan menyebabkan kecemasan, defense, dan akan terancam jika ideal self-nya ini tidak tercapai. Tapi jangan khawatir, ketiga komponen tadi itu bisa berkolaborasi dengan baik dengan kongruen gitu kan, sehingga dapat mengaktualisasikan diri seutuhnya, karena kodratnya memang manusia itu cenderung untuk memenuhi potensi yang dimilikinya kayak gitu. Oke, biar anak-anak semakin paham, Ibu akan memberi tips strategi membentuk konsep diri. Strateginya apa aja sih, Bu? Oke, yang pertama menilai diri dengan lebih objektif, realistis, dan berimbang gitu. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dan mulai beraksi gitu. Jadi stop buat membandingkan diri dengan teman-teman yang lain. Anak-anak bisa memulai belajar, memulai memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, mengoptimalkan apa kelebihannya gitu. Nah, yang terakhir adalah mencintai diri sendiri dengan apa adanya gitu. Jadi apapun kita, bagaimana kita harus menerima kita dengan lapang dada, karena memang manusia ini diciptakan berbeda-beda, ada kelebihan dan ada kekurangan kayak gitu. Namun jangan lupa untuk selalu peluk diri sendiri dan akui ketidaksempurnaan yang dimiliki.
Rogers juga mengatakan bahwa pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Dan pesan terakhir dari ibu adalah jangan berhenti untuk berkembang. Selanjutnya adalah tugas untuk merefleksikan materi yang telah ibu jelaskan dengan keadaan anak-anak gitu ya selama ini yang pernah dialami. Bebas apapun bisa direfleksikan. Yang penting mengarah kepada materi gitu. Sampailah di ujung pemaparan kita. Bila ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung kontak ibu, ditanyakan apa yang belum paham gitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya lebih dalam lagi dan ibu akan memberi feedback dari tugas-tugas kalian kayak gitu. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan refleksinya dan semangat. Sampai jumpa kembali.